Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Syafira Iskawati dengan NIM G0024178, kelompok B9, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Prodi Kedokteran Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan inhal anatomi blok 2.1 dengan soal jelaskan anatomi dari perineum. Nah, saya akan mulai dari pengertian dari perineum itu sendiri. Perineum itu adalah suatu wilayah tubuh yang terletak di antara daerah anus dan alat kelamin eksternal. Kalau di wanita itu di vulva dan kalau di pria itu di skrotum. Nah, perineum ini memiliki batas, pembagian, dan struktur yang spesifik. Yang pertama saya akan mulai dari batas perineum. Perineum dibatasi oleh diafragma panggul, itu di bagian superiornya, yang terdiri dari otot-otot levator ani dan musculus coccygeus. Musculus ini membentuk dasar rongga panggul dan menyokong organ-organ panggul. Lalu untuk batas inferiornya, dia itu dibatasi oleh kulit dan jaringan subkutan yang menutupi seluruh permukaan perineum, termasuk daerah genital, eksternal, dan anus. Lalu untuk batas lateralnya, perineum itu dibatasi oleh tulang ischium dan musculus perineal, termasuk musculus transversus perineal superficial dan musculus transversus perineal dalam, yang mendukung struktur perineum. Lalu untuk batas anterior, dia itu dibatasi oleh tuberculum pubicum dan symphysis pubis yang merupakan persendian antara dua tulang pubis di panggul. Lalu untuk batas posteriornya, dia itu dibatasi oleh tulang ekor atau koksi dan ligamentum sacrotuberale yang menghubungkan sakrum dan tuberositas ischi. Lalu untuk pembagian perineum sendiri itu dibagi menjadi dua wilayah utama berdasarkan garis yang menghubungkan tuberositas ischiadica dextra dan sinistra. Pembagian ini menentukan area mana yang berkaitan dengan organ genital eksternal atau anus. Untuk perineum anterior atau urogenital, dia mengandung struktur genital. Kalau di wanita itu ada vulva yang mencakup labia mayora, labia minora, klitoris, dan pembukaan vagina atau himen. Lalu pada pria itu dia penis dan skrotum. Lalu untuk perineum posterior atau anal, dia itu mengandung struktur yang berkaitan dengan anus dan bagian distal dari rektum, yaitu sphincter ani eksternal, sphincter ani internal, dan yang berfungsi mengatur pengeluaran feses. Lalu untuk struktur-struktur dari perineum sendiri itu, dia berperan dalam mendukung fungsi seksual, lalu pengendalian buang air kecil dan besar, serta mendukung organ-organ panggul. Yang pertama itu ada otot-otot perineum. Yang pertama itu ada otot dasar panggul atau pelvic diaphragma. Yang pertama itu ada musculus levator ani yang meliputi musculus puborectalis, pubococcygeus, dan iliococcygeus yang mendukung organ panggul dan membantu kontrol sphincter anal serta uretra. Lalu untuk musculus coccygeus itu terletak posterior pada diafragma panggul yang berfungsi membantu dalam stabilisasi panggul dan mendukung posisi tulang ekor. Lalu ada musculus perineal yang termasuk itu ada musculus transversus perineal, terdiri dari musculus transversus perineal superficial dan transversus perineal profunda yang berfungsi mendukung struktur dasar panggul dan memperkuat perineum. Lalu ada musculus bulbospongiosum yang di pria itu berfungsi dalam ejakulasi dan pengosongan urin, sedangkan pada wanita berfungsi dalam fungsi seksual dan mendukung klitoris. Lalu ada musculus ischiocavernosus yang berfungsi pada ereksi pada pria dan pengisian darah ke tubuh penis atau klitoris. Lalu berikutnya untuk pembuluh darahnya itu dia dapat suplai darah utama dari arteri pudendal internal yang merupakan cabang dari arteri iliaca internal.
Cabang-cabang utamanya itu meliputi arteri perineal, arteri rektal inferior, dan arteri bulbus uretra. Untuk arteri perineal itu menyediakan darah untuk otot dan kulit perineum. Lalu arteri rektal inferior itu memberikan suplai darah pada bagian distal rektum dan anus. Dan arteri bulbus uretra itu pada pria memberikan suplai darah ke uretra dan bagian bawah penis. Lalu untuk vena return dari perineum itu terutama melalui vena pudenda interna yang mengalirkan darah kembali ke sistem vena iliaca interna. Lalu untuk saraf-saraf di perineum itu yang utama menginervasi adalah saraf pudendal. Yang cabang-cabangnya itu ada saraf perineal yang menginervasi otot dan kulit perineum, dan saraf anal yang menginervasi daerah sekitar anus. Untuk struktur genital eksternal itu di wanita ada vulva yang terdiri dari labia mayor, labia minor, klitoris, dan uretra eksternal. Lalu ada vagina yang meskipun tidak terletak langsung di perineum, vagina memiliki pembukaan yang terletak di perineum anterior. Lalu pada pria itu ada penis yang terdiri dari batang penis dan glans penis atau kepala penis, serta uretra yang mengalirkan urin dan air mani. Lalu ada skrotum, yaitu kantong kulit yang berisi testis yang memproduksi sperma. Lalu dia ada anus dan rektum, di mana perineum itu juga berfungsi untuk mendukung bagian distal dari rektum dan anus, di mana tempat terjadi proses pembuangan feses. Ini melibatkan sphincter ani eksternal dan sphincter ani internal yang mengontrol pembukaan anus. Lalu untuk inervasi dan vaskularisasi dari perineum sendiri, untuk inervasinya dia melibatkan hubungan antara sistem saraf yang mengatur fungsi motorik dan sensorik di area ini. Untuk sarafnya itu pertama ada nervus pudendus S2 sampai S4 yang merupakan saraf utama yang menginervasi perineum yang bertanggung jawab atas bagian besar kontrol motorik dan sensorik pada area genital eksternal dan anus. Nervus pudendus ini memberikan sensasi pada kulit perineum serta kontrol atas otot-otot yang terlibat dalam fungsi seksual, defekasi, dan miksi atau buang air kecil. Nah, cabang-cabang dari nervus pudendus ini meliputi ramus perinealis yang menginervasi otot-otot perineum, nervus dorsalis penis atau klitoris untuk sensasi pada penis atau klitoris, nervus rectalis inferior yang menginervasi bagian bawah rektum dan anus, lalu ada nervus pelvicus yaitu sakral 2 sampai 4. Dia menginervasi daerah perineum terutama dalam hal kontrol organ panggul. Dia berfungsi dalam fungsi parasimpatik yang mendukung aktivitas seksual, pengosongan kandung kempih, dan defekasi. Lalu ada nervus gluteus inferior dari lumbalis 5 sampai sakral 2 yang menginervasi otot gluteus maximus yang juga terlibat dalam pergerakan dan stabilitas panggul bagian bawah. Lalu untuk fungsi dari inervasinya sendiri itu dia motoriknya, dia otot perineum itu diatur oleh saraf-saraf juga dari motorik yang bertanggung jawab atas kontrol sphincter anus untuk defekasi, sphincter uretra untuk miksi, dan peran dalam aktivitas seksual yaitu erektil pada pria dan respons seksual pada wanita. Lalu untuk sensoriknya itu dia kayak sensasi di daerah perineum termasuk rasa sakit, suhu, dan sentuhan yang diinervasi oleh saraf pudendus. Lalu untuk vaskularisasi perineum itu dia merujuk pada suplai darah ke daerah perineum yang berfungsi untuk jaringan dan penyembuhan setelah cedera. Nah, untuk sumber utama vaskularisasinya itu dia berasal dari arteri iliaca internal yang mengalirkan darah melalui cabang-cabangnya ke berbagai struktur di panggul dan perineum. Yang pertama itu ke arteri pudenda internal, yaitu arteri utama yang memasuk darah ke perineum yang berasal dari arteri iliaca internal menjadi beberapa cabang menyuplai ke bagian perineum. Yang pertama ada arteri perinealis yang menyediakan darah untuk otot-otot dan kulit perineum. Lalu ada arteri rektal inferior yang memberikan suplai darah untuk bagian bawah rektum dan anus. Lalu ada arteri dorsalis penis atau klitoris yang memberikan darah untuk penis pada pria dan klitoris pada wanita. Dan arteri bulbo-uretra yang menyediakan darah untuk bagian uretra bagian belakang terutama di pria. Lalu ada arteri iliaca eksterna
yang meski tidak langsung mengalirkan darah ke perineum, cabang yang disebut arteri femoralis turut memberikan aliran darah pada bagian bawah tubuh, termasuk daerah genital dan paha. Lalu ada arteri vesikalis inferior, dia menyuplai darah ke kandung kemih dan sebagian kecil ke bawah uretra. Lalu dia ada vena perineum, yang sebagian besar mengikuti jalur arteri dan mengalirkan darah kembali ke sistem vena besar. Darah dari perineum akan dikembalikan melalui vena pudenda interna yang mengalir ke vena ilioka interna yang akhirnya akan kembali ke vena cava inferior. Di sini itu ada vena dorsalis penis atau klitoris yang mengalirkan darah dari penis atau klitoris kembali ke sirkulasi vena, dan vena rektal inferior yang mengalirkan darah dari bagian bawah rektum dan anus. Lalu untuk fungsi vaskularisasinya sendiri itu dia sebagai penyedia oksigen dan nutrisi untuk otot dan jaringan yang ada di sana, penting untuk pergerakan metabolisme dan kesehatan jaringan. Lalu sebagai penyembuhan dan pemulihan, terutama setelah cedera perineum, seperti pada persalinan atau cedera trauma. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan perineum pada pria dan wanita. Nah, untuk strukturnya sendiri, pada pria perineum terletak antara skrotum atau kandung zakar dan anus. Lalu organ reproduksi yang terlibat di perineum adalah penis dan skrotum. Lalu di bawah kulit perineum terdapat prostat yang terletak di area panggul bagian dalam, tetapi tidak langsung berhubung dengan permukaan perineum. Tapi pada wanita, perineum terletak antara vulva atau organa genitalia eksterna dari wanita dan anus. Lalu organ reproduksi yang terlibat adalah vulva yang mencakup labia mayor, labia minor, klitoris, dan vaginal opening. Lalu di bawah permukaan perineum wanita terdapat bagian dari vagina dan serviks yang terhubung dengan struktur panggul lainnya. Lalu untuk panjang perineum sendiri di pria biasanya itu lebih panjang daripada wanita karena jarak antara anus dan ujung bawah penis pada skrotum lebih panjang. Lalu pada wanita cenderung lebih pendek karena adanya perbedaan anatomi seperti keberadaan vulva di bagian depan dan ruang vagina di bagian dalam. Lalu untuk fungsi dalam proses persalinan yang pertama tuh kalau di pria kan tidak mengalami perubahan besar seiring bertambah usia atau dalam kondisi tertentu, kecuali dalam kasus cedera atau gangguan medis. Tapi pada wanita, perineum memiliki peran penting selama persalinan karena harus meregang yang memungkinkan keluarnya bayi. Nah, selama proses kelahiran, perineum sering mengalami episiotomi atau sayatan bedah atau robekan yang alami untuk mempermudah proses kelahiran. Nah, perineum wanita juga berperan dalam mendukung fungsi seksual, terutama dalam kontraksi otot selama hubungan seksual dan melahirkan. Lalu, perbedaan dalam vaskularisasi dan inervasinya di perineum pria itu utamanya disuplai oleh arteri pudenda internal yang memberikan darah ke bagian-bagian seperti penis dan skrotum. Lalu untuk inervasinya diatur oleh saraf pudendus yang mengontrol otot-otot dasar panggul serta nervus dorsalis penis yang memberikan sensasi pada penis. Tetapi pada wanita, dia itu juga disuplai oleh arteri pudenda internal yang dengan cabang-cabang mengalirkan darah ke vulva, klitoris, dan vagina. Nah, inervasinya juga dari saraf pudendus namun lebih berfokus pada kontrol otot-otot perineum, vulva, dan klitoris. Lalu, dia itu juga beda di pengaruh hormon dan perubahan selama kehidupan. Di pria itu tidak banyak mengalami perubahan, tetapi di wanita dia akan mengalami perubahan lebih signifikan seiring bertambahnya usia, terutama setelah persalinan. Hormon estrogen yang tinggi selama masa reproduksi menjaga elastisitas jaringan perineum, namun setelah menopause kekencangan dan elastisitasnya dapat berkurang. Lalu episiotomi dan trauma perineum pada pria itu dia lebih sering terjadi trauma akibat cedera fisik atau intervensi medis seperti pembedahan untuk masalah prostat. Tapi untuk robekan itu dia lebih jarang terjadi dibanding pada wanita. Sedangkan pada wanita itu dia kan bisa robek karena proses persalinan. Jadi lebih rentan terhadap perubahan struktural atau trauma yang memulihkan pemulihan. Lalu untuk fungsi seksualnya, di pria itu dia lebih ke otot, mendukung otot-otot dasar panggul yang terlibat dalam ereksi dan ejakulasi. Tapi pada wanita itu dia lebih ke otot-otot dasar panggul yang berkontraksi saat aktivitas seksual dan orgasme.
dan juga dalam pelumasan dan penyesuaian selama penetrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Inhale Anatomi Blok 2.1. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.